Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kerapuhan Manusia. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Ayub pasal 14 ayat 13 hingga ayat yang ke-15, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu pada buatan tangan-Mu. Rapuh. Siapa yang tidak pernah merasa rapuh? Semua orang pasti pernah merasa rapuh. Kapan seseorang merasa rapuh? Yaitu ketika dia berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Di saat dia merasa tidak lagi memiliki apapun atau siapapun yang dapat dijadikannya pegangan dalam menjalani hidup. Beberapa kondisi kerapuhan manusia yang sering kita jumpai adalah ketika kehilangan orang yang paling dikasihi, entah karena putus dari relasi yang berusaha dipertahankan, ataupun karena harus berpisah dengan keluarga atau orang yang dikasihi karena harus melanjutkan pendidikan atau bekerja di tempat lain. Atau mungkin juga ketika harus berhadapan dengan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Pada umumnya, ketika berada dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita akan berada di titik kerapuhan kita. Namun tidak hanya pada titik-titik tersebut saja, tetapi titik kerapuhan kita pun akan semakin berat ketika kita tidak hanya mengalami kehilangan dalam relasi kita, tetapi kita juga kehilangan pekerjaan atau kehilangan jabatan, atau bahkan tidak memiliki pegangan dalam hidup ini lagi. Dalam bacaan Ayub hari ini, kita menjumpai bahwa Ayub berada di titik kerapuhan itu. Dia telah kehilangan keluarga, dia menderita penyakit borok. Teman-teman yang diharapkannya dapat memberikan penguatan dan penghiburan atas situasi yang dialami olehnya, malah datang dengan penghakiman. Tidak hanya Elifas yang datang dengan penghakiman, tetapi Zophar dan Bildad pun memberikan penghakiman yang serupa, yaitu bahwa Ayub pasti melakukan kesalahan sampai Tuhan mengutuk dia. Dan Ayub pun berusaha membela dirinya dengan pembenaran-pembenarannya. Dan akhirnya Ayub sampai pada titik dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu ada benarnya. Dalam perkataan Ayub, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut. Dia beranggapan bahwa Tuhan murka kepadanya sampai dia menimpakan malapetaka kepadanya. Ayub sangat putus asa dengan keadaan yang dihadapinya. Pada waktu dia dalam keadaan yang berkelimpahan, teman-temannya datang bersukacita bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dia berada dalam kerapuhannya, teman-temannya malah menekannya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bukan hanya sekali, tetapi juga berkali-kali. Dalam bagian ini kita dapat melihat satu realita bahwa orang yang dibenarkan oleh Tuhan pun tidak akan luput dari pergumulan dan penderitaan. Dan sekuat apapun kerohanian seseorang dalam menjalani pergumulannya, pasti dia akan tiba dalam titik yang membuatnya menjadi rapuh. Dan ketika seseorang rapuh, dia tidak akan dapat berpikir dengan jernih. Bahkan sama seperti Ayub, orang itu semakin cepat ingin mengakhiri hidup dan terbebas dari pergumulan dan penderitaan yang dialaminya. Dunia kita saat ini dipenuhi berbagai pergumulan-pergumulan yang berat, sehingga bagi kebanyakan orang, mengakhiri hidup adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Kejadian yang menimpa Ayub sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Akarnya pun sama, yaitu orang-orang yang mengenal kita dan yang kita harapkan dapat memberikan penguatan dan penghiburan,
seperti keluarga, pasangan, teman, sahabat, justru mereka berbalik menyerang kita di dalam pergumulan kita, membuat kita semakin terpuruk dan membuat kita ingin mengakhiri kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Justru hal-hal seperti ini bertentangan dengan apa yang Kristus ajarkan. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 hingga 29, kita mendapatkan satu kebenaran bahwa Kristus menyambut orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat dan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, di dalam dunia yang membutuhkan kasih Kristus, adakah kita memberikannya? Adakah kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang bergumul, entah itu pergumulannya berat ataupun ringan, ataukah kita justru semakin menyerupai dunia ini yang semakin hari semakin dingin di dalam hal mengasihi, sehingga orang-orang yang membutuhkannya tidak mendapatkan sentuhan kasih itu? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.